Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji milik Allah, salawat serta salam bagi Rasulnya. Dewan juri yang adil dan bijaksana, dan hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan saya berdiri di hadapan hadirin untuk menyampaikan paparan singkat bertajuk Indonesia dan Islam Nusantara. Paparan ini saya harapkan mampu menggugah nurani kita untuk bersama-sama mempertahankan dan mengembangkan faham Ahlussunnah wal Jamaah di negeri kita tercinta. Mengingat maraknya berbagai paham radikal dan liberal belakangan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita amati betapa unik dan istimewanya Islam di negeri ini, setidaknya karena 3 hal. Yang pertama, meski letak Indonesia jauh dari Jazirah Arab, namun dakwah Islamiyah bisa berjalan efektif di negeri ini. Terbukti, Islam dipeluk mayoritas penduduk Indonesia dan bahkan mencatatkan diri sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Kedua, meski 3,5 abad dijajah negara kafir, terbukti Islam bisa tetap eksis di negeri ini. Ketiga, Islam datang ke Indonesia melalui cara-cara damai, jauh dari kekerasan, apalagi pertumpahan darah. Islam didakwahkan melalui aktivitas perdagangan, seni budaya, perkawinan, dan juga melalui ajaran tasawuf. Hadirin rahimakumullah, mengapa Islam di negeri ini bisa tetap eksis serta mengakar kuat dalam masyarakat? Di antara jawabannya adalah karena Islam yang berkembang di Indonesia adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Suatu paham Islam moderat dengan karakteristik tawazun, tawasud, tasamuh, dan iktidal. Suatu paham yang sejatinya diikuti oleh mayoritas muslimin dunia sejak zaman Rasulullah hingga hari kiamat. Suatu paham yang sejatinya adalah Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayat. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin rahimakumullah, Islam Ahlussunnah wal Jamaah ditambah kebijaksanaan para penyebarnya menjadikan Islam di negeri ini memiliki kelenturan luar biasa, dan karenanya bisa demikian tahan banting. Sejarah mencatat bagaimana gending, tembang dolanan, dan wayang telah menjadi media dakwah ampuh di tangan Wali Songo. Sejarah juga mencatat bagaimana akulturasi budaya dan islamisasi tradisi telah mampu membalik peranata sosial dari nuansa agama pagan ke nuansa agama samawi. Demikianlah deskripsi singkat metode dakwah luar biasa yang dipraktekkan para wali. Dan hasilnya bisa kita lihat. Pelan tapi pasti masyarakat negeri ini beralih ke Islam. Dan hebatnya hal itu dilakukan masyarakat dengan sukarela tanpa paksaan sama sekali. Hadirin, Islam Aswajah dengan karakter unik inilah yang saat ini kita kenal dengan nama Islam Nusantara.
Istilah Islam Nusantara dirilis pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang pada 2015 yang mengusung tema Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia. Hadirin rahimakumullah, kita harus waspada. Belakangan ini banyak cara dakwah dengan model lain. Wajah sangar, cacian kasar, pengrusakan fasilitas, dan bahkan ledakan bom. Cara-cara yang tidak hanya menakutkan bagi ahli maksiat, tetapi juga muslim taat. Tidak hanya membuat miris orang non-muslim, tapi juga sesama muslim. Padahal Allah telah memberi petunjuk kepada kita tentang metode dakwah yang tepat melalui firman-Nya dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, begitu pula Rasul telah mencontohkan bagaimana dakwah Islamiyah dilakukan. Kisah Rasul dengan Daksur, dengan Suraqah, dan banyak lagi lainnya sangat populer di telinga kita. Detail kehidupan Rasulullah, termasuk dakwah yang beliau lakukan, dapat kita baca di dalam Sirah Nabawiyah. Jika kita mau mengkajinya, akan kita dapati sosok yang lembut, santun, pemaaf, dan jauh dari karakter kasar dan beringas. Hadirin, kewaspadaan kita terhadap harokah radikal dapat kita lakukan di antaranya dengan mengarahkan dan membimbing putra-putri kita memilih organisasi keagamaan yang jelas-jelas berakidah Asy'ariyah Maturidiyah sebagai pemilik resmi label Ahlus Sunnah. Sebab belakangan banyak kelompok yang mengklaim sebagai Ahlus Sunnah padahal ajaran akidahnya menyimpang. Hadirin, dari paparan di atas dapat kita simpulkan. Yang pertama, Islam Indonesia adalah unik dan istimewa. Kedua, Islam yang tersebar di Indonesia adalah aswaja dengan karakter tawazun, tawasud, tasamuh, dan iktidal yang belakangan dikenal dengan nama Islam Nusantara. Dan yang ketiga, kita harus waspada terhadap maraknya Islam radikal belakangan ini. Kita bimbing putra-putri kita memilih organisasi keagamaan yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.